Baik, selamat Kok jadi malam keluar? semuanya. Ketemu lagi sama Diana ya, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan kali ini, baik, dan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat hangat ya. Kenapa hangat? Karena memang baru pertama kali ditampilkan ya. Nah, temanya untuk malam ini adalah Cocoa Flavano untuk kanker. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai masalah kesehatan, masalah produk, atau masalah penyakit kanker, nanti bisa langsung segera menulis pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, nanti Dokter Linda akan menjelaskan materinya. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon dan juga kameranya demi ketenangan bersama. Baik, coba kita panggilkan saja ya dokter cantik kita. Dokter Winda, Halo, selamat malam. eh, sudah hadir ya dok ya. Malam. Oke, baik. Mungkin ya baik, saya mute dulu ya dok ya. Oke. Dokter Winda, sudah siap dok? Oke, sudah siap? Baik, saya putarkan, saya share materinya ya dok ya. Silakan dokter Winda. Iya, terima kasih Diana. Selamat malam nih teman-teman FHI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Atau mungkin ada juga yang dari luar negeri. Ya, jumpa lagi ya kita ya. Kali ini di topik yang baru, nih Cocoa Flavano untuk kanker. Nah, ini soalnya lumayan juga nih banyak yang bertanya-tanya tentang kanker, bisa nggak dong dikasih Cocoa Flavano? Nah, makanya kita mau bahas kali ini tentang kanker. Karena kalau kita lebih tahu, jadi kita bisa lebih paham nih kerjanya Cocoa Flavano untuk kanker seperti apa. Ya, slide. Nah, yang dikatakan kanker atau tumor itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi itu tuh suatu penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel yang nggak normal ya. Jadi bukan pertumbuhan sel yang normal, tapi pertumbuhan sel yang nggak normal dan pertumbuhannya pun itu nggak terkendali. Terlalu cepat, terlalu agresif gitu ya. Berkembangnya terlalu cepat. Di mana pertumbuhannya ini itu bisa menyebabkan jaringan tubuh di sekitarnya yang normal itu malah jadi rusak gitu ya. Dari sini nanti akan timbul gejala-gejala sehubungan dengan kerusakan dari jaringan-jaringan tubuh tersebut. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, sebenarnya yang paling sering itu terutama bisa karena faktor riwayat keluarga ya. Jadi kalau kita yang punya keluarga kebetulan ada penyakit menderita kanker, nah kita juga punya resiko untuk menderita kanker juga ya, walaupun mungkin belum tentu kankernya yang sama, bisa kanker yang berbeda, tapi kita punya resiko yang sama. Lalu juga bisa faktor usia. Semakin bertambahnya usia kita, ya, kondisi tubuh kita memang mengalami penurunan, termasuk juga sistem imun kita. Sistem imun kita yang semakin menurun, berarti pertahanan tubuh kita juga semakin melemah. Nah, ini bisa beresiko ada sel-sel yang terjadi mutasi sehingga berpotensi untuk membentuk sel kanker. Lalu bisa juga karena faktor kebiasaan dan pola hidup yang buruk, kondisi kesehatan, dan juga faktor lingkungan hidup. Jadi bisa juga dari faktor lingkungan hidup ya, membuat kita berisiko untuk terkena kanker. Mungkin hubungannya dengan pekerjaan, ya mungkin kita bekerja di tempat-tempat dengan radiasi tinggi. Nah, itu bisa meningkatkan resiko kita untuk terkena kanker. Slide. Nah, gejalanya pada dasarnya sebenarnya cukup seperti gejala-gejala pada umumnya. Makanya kenapa biasanya kanker itu suka terlambat diketahuinya ya. Karena kita ngeliatnya kayaknya biasa aja deh kayaknya. Ini pengen gejala-gejala ringan, padahal ternyata kalau itu terjadinya berulang dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama, hati-hati waspadai, jangan-jangan itu suatu gejala dari kanker atau tumor. Nah, gejala-gejalanya bisa seperti adanya kita raba ada benjolan, dan benjolan ini kayaknya nggak lazim gitu, kok ada benjolan ya di sini ya gitu kan contohnya. Nah, bisa juga kita lihat dari permukaan kulitnya, area kulit yang ada benjolannya ini terjadi perubahan pada kulit. Nah, bisa warnanya jadi kemerahan ya, ada ruam, bisa, dan itu dia tidak mereda-mereda gitu terus-terusan. Hati-hati, jangan-jangan itu gejala kanker. Lalu bisa juga sudah mulai ada masalah pada kelenjar getah bening ya.
bisa di lipatan leher, atau di ketiak, ya, atau di selangkangan, itu kita bisa merasakan ada benjolan dan rasanya nyeri. Nah, hati-hati jangan-jangan sudah ada kanker di area tersebut. Nah, lalu juga bisa juga berat badan kita turun tanpa sebab, padahal nggak lagi diet nih ya, lagi nggak diet, nggak nurunin berat badan, tapi kok berat badannya turun dan turunnya turun drastis lagi, gitu ya. Itu hati-hati juga, jangan-jangan kita juga punya masalah kesehatan juga. Lalu bisa juga ada batuk, sesak nafas yang terus-terusan, tidak sembuh-sembuh ya, menetap gitu ya. Itu juga bisa kita curigai. Slide. Lalu bisa juga timbul memar, kayak lebam-lebam, ya, atau perdarahan, tapi nggak normal, kayaknya nggak kebentur deh, nggak jatuh, tapi kok ada lebam ya, itu juga kita waspada, jangan-jangan kita punya masalah juga termasuk salah satunya kanker ya, seperti kanker leukemia, ya, itu bisa menimbulkan memar-memar, atau juga perdarahan yang tidak normal. Lalu bisa juga kita merasakan nyeri di salah satu bagian tubuh. Nah, bisa jadi juga nyerinya ini terus-terusan, berulang ya. Nah, tanpa kita tahu sebabnya apa, jangan-jangan ada kanker di sana. Lalu kita juga biasanya tampak pucat, lemas, gampang lelah, bisa ada gangguan buang air besar ya. Lalu juga kita bawaannya demam terus, gampang demam padahal cuaca bukan yang lagi dingin ya, kita nggak lagi masuk angin dan sedang tidak ada infeksi, tapi terus terjadi demam yang terus berulang. Itu hal-hal beberapa yang bisa kita perhatikan, jangan-jangan itu bisa menjadi suatu gejala dari kanker juga ya. Slide. Nah, biasanya untuk mendeteksinya atau diagnosanya, itu kita bisa lakukan beberapa tes. Pertama yang kita lakukan adalah tes laboratorium. Nah, di sini biasanya diambil sampel darah dulu ya. Di mana dari pemeriksaan darah dan urin biasanya, ini kita lihat apakah ada kelainan-kelainan terutama yang mengarah ke arah kanker. Nah, kalau umpamanya kita ada temukan dari hasil laboratoriumnya ini ada yang mencurigakan, baru biasanya selanjutnya kita akan melakukan untuk memastikan lagi, itu kita lakukan tes pencitraan. Nah, ini bisa dengan foto ronsen, USG, CT scan, MRI, atau juga PET scan, tergantung nanti di area mana yang kita curigai itu adanya suatu keganasan. Nah, nanti kalau sudah kita temukan areanya, biasanya kita akan mengambil sampel jaringannya dengan melakukan biopsi. Nah, nanti sampel jaringan ini akan diambil dan dibawa ke laboratorium ya, untuk nanti memastikan lebih lanjut apakah memang selnya itu adalah sel kanker yang atau sel tumor ganas ataupun jinak. Slide. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau bisa kita mencegah, jangan sampai kita kena kanker. Karena kalau udah terdiagnosa kanker itu, menjadi penderita kanker itu udah berat ya. Udah berat. Kita untuk survive aja itu angka survivalnya masih cukup rendah gitu kan. Makanya kita harus lebih fokus kepada pencegahan, jangan sampai kita sudah terlanjur terkena. Karena kalau udah terkena, itu lebih sulit untuk pengobatannya. Nah, cara pencegahan itu bisa dengan kita melakukan cek kesehatan secara berkala. Ini juga kita suka gampang medical check up gitu ya, ngerasa kayaknya sehat-sehat aja deh. Nah, seperti yang saya katakan, gejala-gejala kanker itu sering sekali justru gejalanya seperti gejala biasa saja, ya yang tidak mengkhawatirkan gitu ya. Makanya sering kita abai, begitu kita cek ternyata stadiumnya kita sudah tinggi. Makanya kita ada sebaiknya mulai kita melakukan cek kesehatan secara berkala. Kalau nggak setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali juga boleh kok, tapi berkala kita lakukan cek kesehatan. Lalu kita mulai juga ya, mengatur pola hidup kita, bisa kita mempertahankan berat badan juga ya, lebih ideal, walau bagaimanapun, kondisi yang lebih ideal itu bisa lebih meminimalisir dari faktor risikonya juga. Dengan cara juga kita bisa konsumsi ya diet sehat ya dengan kalori yang lebih seimbang, istirahat yang cukup ya, kerja boleh, aktivitas sangat boleh banget, tapi jangan lupa juga istirahatnya ya, jangan aktivitas terus ya. Terus juga kelola stres, karena stres ini sendiri itu akan meningkatkan yang namanya hormon kortisol di dalam darah kita, di mana hormon kortisol ini bisa memicu terjadi mutasi gen pada sel-sel yang nanti yang mutasi gennya ini kalau seandainya berkelanjutan bisa berpotensi menjadi sel kanker juga. Jadi harus dijaga ya. Termasuk juga merokok. Ya, merokok itu kita tahu kandungan di dalam rokok itu ada beberapa racun-racun yang memang
ada kandungan toksin-toksinnya ya, radikal-radikal bebasnya yang bisa berpotensi itu kalau seandainya di dalam tubuh kita itu bertemu pada sel-sel sehat kita, itu bisa merusak sel-sel sehat dan mengakibatkan mutasi genetik juga yang nantinya bisa berpotensi untuk terjadi kanker juga. Nah, bisa imbanginya kalau memang belum bisa terlalu kita maintain banget nih ya, dari istirahatnya, faktor stresnya, yang juga hentikan rokoknya, kita imbangi ya. Alternatifnya juga bisa dengan makan yang lebih banyak lagi untuk buah-buahan, sayur, dan juga sumber-sumber antioksidan. Slide. Nah, untuk stadium kanker sendiri sebenarnya itu dia ada 5. Jadi ada pre-kanker, habis itu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Ini hubungannya lebih ke ukurannya ya. Nah, kalau stadium 1 ini dia masih sudah terdeteksi ya, sudah terdeteksi kankernya, sel kankernya. Cuman dia masih belum terlalu bertumbuh gitu ya. Dia belum membesar, hanya masih berkecil banget. Gitu, tapi sudah ditemukan. Nah, kalau yang stadium 2, dia masih tetap bertahan di sana, masih di tempat awalnya, tapi sudah mulai membesar. Nah, membesarnya ini sudah mulai membesar dan sudah mau menimbulkan gejala-gejala yang lebih lebih signifikan gejala-gejala kankernya gitu ya. Nah, kalau yang stadium 3 itu nanti dia akan dibagi stadium 3A dan juga stadium 3B. Nah, ini stadium 3A dan 3B ini sudah mulai mengalami pembesaran lagi dan dia sudah mulai kena sampai ke kelenjar getah bening. Nah, sudah mulai mengenai kelenjar getah bening. Nah, di sini kalau sudah di stadium 3 ya, apalagi stadium 3B, itu biasanya sudah tidak bisa kita operasi lagi. Biasanya kita hanya bisa tinggal melakukan kemoterapi dan radioterapi aja. Apalagi kalau sudah stadium 4. Ya, stadium 4 itu dia sudah metastase jauh. Ya, sudah jauh dia metastasenya dari luar tubuh. Dari luar organ yang dia kenai awalnya gitu. Contohnya kanker payudara gitu ya, kanker payudara dia sudah metastase, dia sudah stadium 4, berarti dia sudah metastase jauh nih, nggak cuma di payudara aja. Bisa jadi dia contohnya biasanya paling sering dia ke kanker otak. Nah, jadi sudah lebih dari 2 tempat kankernya. Bisa di payudara satu, yang satu lagi nih kanker otak, atau bisa juga ke kanker tulang gitu. Nanti akan tergantung arah dari si sel kankernya sendiri. Slide. Nah, untuk pengobatannya, saya rasa teman-teman udah lumayan familiar ya. Biasanya kan paling sering kan kemoterapi, radioterapi, operasi. Lalu ada beberapa juga yang terbaru ini sekarang ya. Bisa untuk seperti kalau untuk kanker darah ya, itu biasanya bisa melakukan transplantasi sum-sum tulang. Lalu bisa juga dengan melakukan imunoterapi, terapi hormon, targeted drug therapy, atau yang paling sering dibanding ya, dipasangkan, dikombinasi bersama dengan terapi-terapi yang lain, yaitu terapi paliatif. Jadi terapi paliatif ini lebih ke terapi pendampingan, di mana ini untuk lebih meringankan proses pengobatan yang lain yang dijalankan oleh si pasien. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, yaitu Flavanol dan Flavanol DTM with L-arginine, di mana keduanya masih mengandung ekstrak biji kakao yang 80%-nya itu masih mengandung flavanol kakao murni dari kakaonya. Slide. Nah, flavanol sendiri, dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, tapi kandungan flavanol yang tinggi ini pada kokoa itu dari hasil studi klinis itu sudah terbukti bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau seandainya kita konsumsi nih dalam jangka pendek, itu kita akan mendapatkan manfaat pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan efek jangka panjangnya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya ini tidak bisa gampang kita dapatkan, karena untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya flavanolnya tidak rusak. Slide.
Nah, untuk kanker sendiri ya, terapi kokoa ini bisa kita lakukan ya karena memang sebenarnya sudah ada beberapa penelitian-penelitian juga yang mendukung. Di mana diketahui bahwa kandungan kokoa dan komponen fenolik utamanya itu dia memiliki kandungan antioksidan dan antiinflamasi. Di mana nanti itu perannya bisa mencegah ataupun memperlambat perkembangan dari beberapa jenis sel kanker gitu ya. Seperti beberapa yang sudah bahkan kita ada studi klinisnya itu adalah kanker prostat. Selain itu bisa juga untuk kanker hati, kanker usus besar, leukemia, dan juga jenis-jenis kanker lainnya. Lalu juga flavanoid sendiri yang pada kokoa ini, itu juga bisa mengurangi peradangan ya, efek antiinflamasinya, di mana ini bisa memodulasi juga ya, meningkatkan respon imunitas, di mana respon imun ini bisa membantu untuk memerangi atau menghentikan perkembangan dari sel-sel yang mengalami mutasi genetik dan juga bisa membantu untuk mendukung fungsi-fungsi normal dari sel-sel yang masih sehat. Slide. Lalu juga diketahui, asupan harian flavonoid ternyata juga bisa membantu untuk membuat perubahan yang menguntungkan terutama bagi mikrobiota usus kita. Di mana ini akan semakin memperbaiki ya metabolisme dan proses detoksifikasi pada tubuh, sehingga ini bisa membantu juga mengeluarkan toksin-toksin dan radikal bebas yang tidak baik bagi tubuh kita, sehingga bisa mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel. Selain itu juga ekstrak kakao ya, itu juga diperkaya dengan posyanidin yang nanti perannya bisa menghambat juga pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kankernya. Slide. Nah, selain itu juga ternyata dari hasil penelitian teman-teman, flavonoid itu ternyata juga bisa mencegah kerusakan dalam tingkat DNA, ya, di mana sebenarnya inilah justru yang menjadi asal mula terjadi mutasi gen tersebut, ya, di mana DNA-nya itu terjadi perubahan sehingga pada saat terjadi pembelahan sel atau pembentukan sel baru yang dibentuk itu adalah sel yang salah, sel yang abnormal, di mana sel ini nanti bisa berkembang lebih agresif lagi dan membentuk sel kanker. Nah, kerusakan DNA ini itu dapat dicegah oleh flavonoid yang diakibatkan oleh radikal bebas ataupun agen karsinogenik lainnya. Di mana nanti ini sangat membantu sekali ya untuk mencegah mutasi-mutasi berlanjutnya dari si sel kanker dan supaya jangan sampai malah membentuk sel kanker. Jadi memang terutama untuk pencegahan awal. Dan dari hasil penelitian juga ditemukan pada pasien kanker usia 60 sampai 83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung 55% kakao setiap harinya selama 4 minggu, itu sebanyak sekitar 25 gramnya, itu bisa digunakan ternyata sebagai terapi pengobatan paliatif untuk memanajemen efek-efek dari efek fisik, efek psikososial, dan juga spiritual yang dialami oleh pasien-pasien tersebut dalam mengikuti pengobatan kankernya. Seperti teman-teman tahu ya, kalau biasanya tuh pasien-pasien kanker itu kan pengobatannya tuh nggak enak gitu kan, berat banget, makanya bahkan banyak orang penderita kanker bahkan justru malah nggak mau di kemoterapi karena tahu nggak enak banget di kemoterapi itu ya, badan jadi sakit, kulit jadi hangus, terus juga jadi mual, muntah hebat, belum lagi rambut rontok, ya kan? Malah jadi ibaratnya malah di kemo tuh malah makin lemah dan kondisi lemah tersebut secara psikis ya itu akan semakin membuat si pasien tersebut semakin down, semakin stres, di mana itu akan membuat hormon kortisolnya semakin meningkat, yang di mana itu malah menjadi makanan bagi sel kankernya. Makanya kadang-kadang justru karena stresnya itulah ya, karena saking beratnya stres fisik maupun stres mentalnya, itu yang membuat akhirnya tingkat keefektivitasan atau tingkat keberhasilan dari pengobatan kemoterapi, radioterapi itu kayaknya kurang memuaskan karena memang itu dia ya, mental secara stres fisik dan stres mentalnya terlalu tinggi bagi si pasien. Nah, dengan adanya terapi paliatif itu bisa membantu meringankan efek-efek stres fisik maupun mental tersebut sehingga hasil atau tingkat keberhasilan dari terapi-terapi kemoterapi, radioterapi dan terapi operasinya itu bisa lebih baik sehingga tingkat survival dari si pasien tersebut bisa lebih tinggi. Nah, ternyata dari hasil penelitian, mengkonsumsi coklat itu bisa menjadi salah satu terapi paliatif yang sangat baik hasilnya untuk
teman-teman yang menderita kanker. Slide. Slide. Oke, macet sedikit, tidak apa-apa. Nah, selain flavanol, kita tahu juga sudah ada L-arginine dalam flavanol, terutama flavanol DTM ya, di mana L-arginine itu dia adalah asam amino, ya, asam amino esensial yang dimana itu sangat dibutuhkan dalam tubuh, tapi karena dia esensial, jadi tubuh kita itu tidak bisa memproduksinya sendiri, harus mendapatkan asupan dari luar. Nah, biasanya nih kita dapatnya itu bisa dari daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, atau sejenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai, gandum utuh, dan kacang-kacangan lainnya. Slide. Dan ternyata arginine sendiri juga punya manfaat juga teman-teman untuk terapi kanker sendiri. Karena ternyata arginine ini dia merupakan salah satu jenis imunonutrien yang berperan dalam meningkatkan respon imun kita terutama bagi pasien kanker. Nah, di sini dia bisa membantu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker melalui proliferasi dari sel limfosit kita. Jadi sel imun kitnya itu lebih di boosting lagi gitu ya, untuk mencegah atau melawan perkembangan dari sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhnya. Slide. Nah, kita juga sudah dapat paten ya dari untuk produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan itu sudah dipatenkan karena terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol murninya secara alami. Dimana kalau dibandingkan dengan metode yang konvensional, itu dia proses konvensionalnya itu bisa merusak flavanol sehingga flavanol yang tersisa hanya sekitar di bawah 40% saja. Nah, di sini dengan metode khusus untuk produknya, itu dia bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Selain itu juga kita sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga ya, sempat saya bahas tadi sedikit di depan, bahwa kita ada studi klinis yang memang menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu ternyata bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga untuk menurunkan risiko terjadinya kanker prostat. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat EFSA juga ya, atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mendapatkan bisa mengklaim manfaat produk kita karena memang sudah banyak sekali jurnal-jurnal dan penelitian yang mendukung hasil tersebut bahwa cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti ini akan memberikan kontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi untuk flavanol yang original dan yang sweet, itu cukup 3-5 gram sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Ataupun flavanol DTM with L-arginine bisa konsumsi 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang dirasakan masing-masing ya. Cuman mungkin kalau untuk kasus kanker, biasanya sih saya memberikan dosisnya agak sedikit lebih tinggi karena memang kan kalau untuk kanker itu kita konsepnya adalah siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat. Ya, apakah kita yang lebih cepat atau lebih kuat memerangi si sel kankernya atau si sel kanker yang lebih cepat berkembang. Nah, jadi oleh karena itu biasanya memang kita perlu boosting yang agak lebih tinggi, tapi nanti itu akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dari pasien masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu ya bahwa cocoa flavanol ini bisa membantu dalam pengobatan kanker, namun sebagai terapi paliatifnya tadi. Nah, oke baik sebelum saya bacakan pertanyaannya Dok ya, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat. Nah, baik, sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda.
ya di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu dapat melakukan konsultasi tanya jawab bersama Dokter Winda namun hanya melalui chat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ada promo Legend of Sponsor ya, ada 1 unit mobil, 1 unit motor dan 1 unit laptop dengan mengumpulkan minimum 600 poin. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa bertanya kepada upline atau kepada Mbak Sinta. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu kita ada business preview bersama Ibu Lisa Anggreni, Bapak Beni Mustafa dan juga Ibu Melani ya di Resto Raja Wali Rawamangun. eh, Jalan Balai Pustaka Timur nomor 26 ya, jam 13.30 ya, hari Sabtu jam 13.30. Baik, kemudian adakah yang berada di Manokwari? Ya, jika ingin bertemu bersama Dokter Winda, bisa langsung mengikuti seminar kesehatan dengan judul Food of Gods ya, bersama Dokter Winda, Ibu Siti Rahayu, Ibu Maria Magdalena dan juga Bapak Nathaniel ya, hari Sabtu jam 1 siang di Swiss Bell Hotel Manokwari. Kemudian ada bisnis preview juga bersama Bapak Oteh, Ibu Maswah, Ibu Heni Herlinda, Bu Rusnayati, dan Ibu Marliana hari Minggu jam 2 siang ya di Hotel Grand Kartika Samarinda. Kemudian Kota Batam ya, kita terbang ke Kota Batam, ada bisnis preview bersama Ibu Dea Kasih, Bapak Richard, dan juga Ibu Anita di Mes PT Lubuk Indah hari Minggu jam 1 siang. Kemudian ada bisnis preview di hari Minggu ya, jam 2 siang di Hotel Pangrango, Kota Bogor, Jawa Barat ya, bersama Ibu Lisa Anggraini, Bapak Adam Yuswan Edwin, dan juga Ibu Lina Kosasi. Nah, ini dia acara yang kita nanti-nantikan ya Bapak Ibu ya. Grand Business Preview di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta hari Sabtu tanggal 4 Desember ya, jam 2 siang. Nah, di sini bintang tamu kita ada Ibu Susan Barlin ya, dan juga ada Dokter Winda, Bapak Aris Hendrawardana dan juga Bapak Adam Yusvan Edwin. Untuk pembayaran tiketnya hanya seharga Rp25.000 saja. Baik, itu dia acara-acara FAI yang akan kita adakan ya Dok ya. Ada banyak sekali acaranya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Saya langsung bacakan saja ya Dok ya. Oke. Pertanyaan, wah ini banyak ya. Ada dari Bekasi, ada Bapak Hendra ya. Ada Ibu Imas ya. Silakan Bu Imas jika ingin bertanya ya bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, selanjutnya saya akan membacakan dari Ibu Dwi. Selamat malam, Dokter Cantik ya. Saya Dwi mau tanya. eh Saudaraku tumbuh bintik-bintik hitam kecil di kelingking. Nah, suka hilang, suka timbul, tapi itu gatal. Itu kenapa ya dokter? Satu lagi ya dokter, tumbuh daging kecil 2 di leher. Ya, kenapa tambah banyak? Kalau di rumah sakit bisa dihilangkan pakai alat, tapi kenapa terus bertambah? Solusinya tidak boleh makan apa ya dok? Iya. Nah, kalau ini sebenarnya lebih kepada sifat genetik sih ya. Nah, ini bisa tuh bisa saya sih kebetulan nggak lihat fotonya seperti apa, tapi biasanya kalau tumbuh-tumbuh daging seperti ini tuh bisa milia atau bisa juga kita biasanya bilangnya kutil ya, atau bisa juga keratosis seborrhoic. Nah, ini saya nggak tahu sih yang mana, tapi sebenarnya tipe-tipe seperti ini lebih ke sifatnya memang genetik. Bisa dihilangkan tapi bisa akan timbul lagi. Jadi memang tidak ada solusi sih kalau secara pribadi ya untuk kasus ini karena memang sudah sifatnya. Dan itu biasanya memang timbul karena seiring dengan faktor usia. Seiring pertambahan usia, semakin melemahnya kontrol dari pertumbuhan sel-sel tubuhnya. Nah, ini bisa memang ada tumbuh-tumbuh seperti daging-daging kecil seperti itu, seperti kutil-kutil seperti itu ataupun keratosis seboroid ya. Nah, ini biasanya memang kalau di rumah sakit atau di klinik itu bisa dihilangkan itu pakai kauter atau pakai laser. Cuman memang itu tidak menjadi solusi, hanya sebatas estetika aja. Jadi kalau seperti itu sih memang tidak ada solusinya. Karena memang sudah sifat dari kulitnya gitu. Biasanya ini sifatnya turunan.
Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup menjawab ya Bu Dwi ya pertanyaannya. Jika nanti kurang jelas bisa bertanya lagi di WhatsApp ya Bu ya. Kemudian Ibu Melisa Nita, Dok mau tanya anak usia 15 bulan sakit radang tenggorokan, boleh konsumsi flavanol dan berapa sendok teh? Iya, Silakan. boleh kok nggak apa-apa ya minum Cocoa Flavanol. Apalagi kan dia kan kalau kebetulan radang tenggorokan sebelum ditelan kumur dulu ya. Karena kan dia Flavanol itu dia ada efek antiinflamasinya ya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi juga peradangannya. Nah, untuk berapa sendok tehnya itu nanti akan bisa ikutin dosis orang dewasa kok. Sorry, 15 bulan ya, bukan 15 tahun ya. Untuk 15 bulan berarti nggak bisa kumur-kumur ya. Kalau gitu sih bisa aja, nggak apa-apa, dikasih aja seperti ngasih susu. Nah, itu cukup setengah sendok teh, jadi dikit aja ya, sekitar 2-3 gram. Nanti bisa dicampur dengan susunya boleh. Atau sekedar diencerin aja pakai air juga bisa ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter ya. Kemudian dari Bapak Kamarudin, maaf dok, mau tanya, anak saya umur 5 tahun dok ya, tapi makannya sedikit. Apakah bisa konsumsi flavanol yang original? Dan kalau bisa dosisnya untuk anak berapa gram? Iya, kalau untuk 5 tahun dosisnya masih ini ya Pak, dosisnya itu masih setengah dari dosis orang dewasa. Jadi sekitar 3 gram kalau untuk anak-anak konsumsinya. Tapi sebenarnya pemberiannya boleh lebih dari 1 kali. Jadi senyamannya anaknya aja, sukanya kapan konsumsinya. Nah, ini bisa sih membantu juga ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar makannya itu sedikit-sedikit aja. Jadi bukan untuk selera makan nanti mungkin akan tergantung pada respon tubuh si anak sendiri. Tapi dengan konsumsi flavanol di sini terutama kita harapkan walaupun makannya sedikit, tapi penyerapannya bisa maksimal sehingga tetap nutrisinya bisa tetap tercukupi gitu. Karena walau bagaimanapun makan berlebihan juga kurang baik ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian pertanyaan dari Ibu Tini Kaya Raya ya. Wah, luar biasa ya Bu Tini ya. Selamat malam Dokter Winda, saya Sri Eli. Oh, Ibu Sri Eli dari Tenggarong. Saya coba minum DTM kok kepala saya sakit. Kenapa ya, Dok? Nah, ini mungkin bisa jadi ibu kebetulan lagi kecapean nggak pas lagi minumnya. Karena kadang ada beberapa, sama seperti halnya minum yang original, itu tuh sebenarnya mirip ya. Minum original dengan minum DTM tuh hampir mirip di awal-awal. Kalau kita ibaratnya kebetulan pas lagi capek ya, itu pada saat terjadi dilatasi pembuluh darahnya, perubahan itu biasanya belum tentu langsung diimbangi dengan respon dari si jantung kita untuk mengisi kapasitas yang diperlukan oleh otak karena pelebaran pembuluh darah tersebut. Nah, karena responnya mungkin tidak terlalu cepat, mungkin karena fisik lagi capek juga. Nah, itu biasanya kepala jadi kurang nyaman. Ada yang rasanya jadi sakit, ada yang rasanya jadi oyong. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Sama halnya juga nih seperti apalagi kan untuk DTM ini kan dia bisa dibilang seperti 2 kali lipatnya dari si flavanol yang original gitu kan. Efeknya bisa 2 kali lipat dari yang flavanol original. Jadi memang itu bisa dirasakan kembali. Kalau seperti itu nggak apa-apa Ibu konsumsi obat sakit kepala nggak apa-apa, atau banyakin minum air putih aja. Jadi untuk membantu si jantung kita itu kembali mengisi demand yang dibutuhkan oleh otak dalam tadi kapasitas yang meningkat akibat karena efek dari si pelebaran pembuluh darah akibat konsumsi DTM-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Ibu Sri Eli ya. Semoga Ibu sehat selalu. Selanjutnya dari Ibu Vina. Terima kasih, Dokter Winda, atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Kemudian dari Ibu Kamiatun ya, Dok ya. Malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Mau tanya nih, tapi di luar tema. Baik, begini dok, mau tanya nih kalau untuk penyakit stroke tuh yang original sama DTM bagus yang mana? Kalau DTM-nya berapa saset per hari, Dok? Terima kasih, Dok, dari Ibu Ami di Palaran. Ya, kalau untuk stroke sebenarnya saya lebih rekomen untuk yang DTM. Jadi untuk di awal itu berikan DTM-nya itu 2 saset per hari untuk boostingnya. Jadi untuk mempercepat pelebaran pembuluh darahnya, gitu ya. Jadi supaya responnya lebih cepat. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau bisa dikombinasi sih dengan yang original. Tapi fokus utamanya adalah DTM
Ya DTM dulu, fokus setidaknya 2 saset per hari. Nanti kalau kira-kira masih kurang, boleh ditambahkan dengan yang originalnya gitu. Nah, nanti setelah itu baru dievaluasi. Nanti evaluasi bisa per 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau umpamanya progresnya belum terlalu signifikan, tetap dipertahankan dosisnya. Nanti dievaluasi lagi setelah 2 minggu atau 1 bulan berikutnya. Setelah itu, nanti kalau sudah mulai ada progres, ada lebih baik, nah itu boleh bertahap nanti dosisnya diturunkan, ya. Atau tetap dipertahankan dulu sampai target yang diharapkan juga boleh, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, semoga cukup jelas ya Ibu Kamiatun ya. Nanti bisa dikontrolling sendiri ya Bu ya, kira-kira kalau naik turunnya itu sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Baik, selanjutnya dari Bapak Kamarudin. Satu lagi dok, saya mau tanya, kenapa istri saya setelah minum flavanol ori malah susah tidur? Dan tidurnya suka kebangun, kadang beberapa kali dalam semalam. Itu kira-kira kenapa ya dok? Di sini kasusnya mengkonsumsi flavanol itu malah terjadi metabolisme tubuh yang semakin meningkat, yang itu malah bikin jadi susah tidur. Kalau seperti ini memang lebih kita atur strategi kapan minumnya aja. Kalau umpamanya lebih ke susah tidur, jangan diminum pada malam hari. Minumnya pagi aja, pagi atau siang hari minumnya gitu ya. Supaya nanti malamnya itu bisa tetap tidur dengan nyaman. Tapi kalau bagi yang justru minum flavanol ini malah jadi ngantuk seperti saya, contohnya saya kebetulan kalau minum flavanol tuh jadi ngantuk. Justru saya lebih rekomen untuk mengkonsumsi flavanol pada malam hari. Karena kalau siang hari kerja terus minum flavanol jadi ngantuk malah jadi nggak bisa kerja nanti ya, gitu. Oke, baik, luar biasa dokter ya. Sama banget dengan saya ya dok ya. Kalau konsumsinya langsung ngantuk nih. Ya, oke, baik. Dari Bapak Haryanto. Haryanto dari Medan. Halo Bapak, ada nggak rekaman Zoom presentasi malam ini untuk presentasi ke pasien cancer? Boleh dibagi. Nanti kami akan upload ya Zoom pada hari ini melalui YouTube kami ya Bapak ya, bisa kunjungi YouTube kami di Forever Healthy Indonesia. Ya, tidak hanya tentang kanker, tapi di situ juga ada banyak sekali mengenai seminar kesehatan Dokter Winda. Baik, selanjutnya dari Ibu Sari Rahmawati ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda. Kenapa ya dok ada salah satu dari teman sumber kami minum DTM langsung kumat sakit giginya. Ya, dan di lain hari dia coba minum DTM lagi, kumat lagi dok sakit giginya. Itu kenapa dok? Mohon penjelasannya. Iya, kalau untuk ke sakit gigi sebenarnya sih saya rasa itu lebih ke ininya ya, lebih karena kebetulan memang ada masalah pada sakit gigi, pada giginya sih kalau saya rasa. Karena memang sebenarnya dari DTM sendiri harusnya tidak ada korelasi dengan sakit gigi. Tapi mungkin kebetulan giginya sedang bermasalah. Sedangkan DTM kan kita konsumsinya kan direct to mouth gitu ya. Kita emut-emut dan mungkin ibaratnya uh, apa namanya kan ada kandungan stevia-nya juga gitu, rasa manis tapi walaupun bukan dari gula ya tapi dari stevia, mungkin bisa jadi itu sedikit banyak memberikan efek pada giginya memang yang sudah punya masalah gitu sehingga akibatnya jadi malah jadi sakit gigi. Jadi kalau seperti ini sih sebenarnya saya sarankan justru diobati giginya. Mungkin ada gigi yang berlubang gitu ya. Karena sebenarnya ya eh, tidak tidak ada korelasinya sih sebenarnya antara DTM dengan sakit gigi gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, selanjutnya dari Ibu Imas Halimah ya, Dok ya. Dokter, keluhan ada pada mata, yang kanan glaukoma, yang kiri katarak. Nah, saya sudah mengkonsumsi Flavanol, udah 4 box ya. Kemudian ke kulit terasa lembab. Wow. Tapi ke mata kurang kerasa. Apa dosisnya kurang? Saya konsumsinya 2 sendok sehari. Terima kasih penjelasannya, Dokter.
Iya, nah di sini memang karena flavanol kan kita konsumsi. Nah di sini untuk kontrol bagian mana dulu yang dikerjain lah istilahnya ya oleh flavanol, kita memang nggak bisa setting gitu loh. Kita nggak bisa atur dia efeknya ke sini dulu ya atau ke sini dulu ya, kita nggak bisa setting gitu kan. Nah bisa jadi juga dosis yang ibu konsumsi kurang. Mungkin ibaratnya 2 sendok sehari di sini masih kurang untuk ibu, mungkin boleh ditingkatkan gitu ya, karena memang ini case-nya agak lumayan berat sebenarnya, glaukoma dan juga yang sebelah kiri katarak. Nah, itu kan sebenarnya kasusnya bukan kasus yang ringan ya. Jadi memang sebenarnya bisa jadi masih kurang karena mungkin terkesan dari sini seperti seolah-olah masalah ibu hanya masalah di mata, kulit saja, padahal sebenarnya mungkin di dalam sini itu sebenarnya sudah ada banyak-banyak masalah yang mungkin selama ini masih belum disadari. Nah, mungkin ibaratnya itulah yang membuat konsumsi flavanol banyak terbaginya ke area-area yang lain gitu, sehingga untuk di area yang justru ibu harapkan itu kurang memberikan efek, belum langsung kelihatan gitu efeknya gitu, masih belum terasa. Nah, itu mungkin boleh dosisnya ditambah lagi supaya bisa lebih mencukupi lagi kebutuhan yang dibutuhkan tubuh gitu. Nanti ibu bisa tingkatkan ya jadi 3 sendok sehari. Nanti evaluasi lagi ya sekitar 2 minggu sampai 30 hari gitu ya. Evaluasi apakah sudah lebih berasa efeknya. Kalau masih belum, dinaikin lagi dosisnya. Ya, ditingkatkan terus secara bertahap gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, jadi intinya bisa dinaikkan ya dok ya dosisnya, tidak masalah ya dok ya. Boleh. Tidak harus terpaku 2 kali 5 gram atau 3 kali 5 gram ya dok ya. Nah, ini adalah Betul. contoh memang yang harus dinaikkan, memang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kemudian dari Bapak Saiful ya. Selamat malam dokter, saya Saiful. Mau tanya kalau penyakit lupus itu penyebabnya dari apa? Dan kalau dengan flavano bisa membantu penyembuhannya dan bagaimana dosisnya? Terima kasih. Iya. Nah, kalau lupus itu sebenarnya dia adalah penyakit autoimun ya. Jadi sebenarnya lupus itu juga tidak bisa sembuh sih sebenarnya, tapi lebih kepada terkontrol gitu. Bisa dikontrol gitu untuk penyakitnya supaya tidak kambuh gitu ya. Nah, di sini sebenarnya itu penyebabnya tidak jelas sih untuk sampai saat ini sebenarnya nggak jelas penyebabnya kenapa sampai bisa si imunnya itu terjadi hiperaktivitas. Nah, jadi sebenarnya sih masih belum jelas, tapi di sini memang ada kejadian hiperaktivitas atau hipersensitivitas dari si sistem imunnya sampai si sistem imunnya malah menyerang tubuhnya sendiri, gitu sel-sel tubuhnya sendiri, gitu ya. Nah, di sini boleh dibantu dengan flavanol. Kenapa? Walaupun flavanol memang sebenarnya dia punya manfaat untuk meningkatkan sistem imun, tapi itu untuk kasus-kasus yang memang sistem imunnya melemah. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu yang justru di mana di sini kasusnya adalah hipersensitivitas atau hiperaktivitas dari sistem imunnya, itu flavanol punya efek antioksidan. Nah, efek antioksidannya ini malah yang bisa akan membantu mengkontrol supaya si sistem imunnya itu justru tidak terlalu reaktif. Gitu. Jadi bisa membantu juga mengkontrol, memaintain si penyakit lupusnya supaya nggak gampang kambuh gitu. Tapi tetap tentunya ya baiknya sih tetap harus dijaga juga dari sisi-sisi yang lain supaya ibaratnya nih jangan jadi ke-trigger juga ya seperti memaintain jaga makan, jaga istirahat, jaga stresnya ya, dan juga konsumsi obat-obatannya supaya jangan sampai salah satu hal itu bisa men-trigger kembali si penyakit lupusnya. Nanti untuk maintenance-nya itu bisa dibantu dengan flavanol, manfaat dari antioksidannya untuk menekan aktivitas yang berlebih dari si sistem imunnya gitu. Untuk dosisnya itu bisa mulai dari 10 gram sehari. 1 kali 10 gram atau 2 kali 5 gram boleh ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, boleh ditingkatkan secara bertahap kalau seandainya nanti masih kurang kira-kira dengan 10 gram ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga terjawab ya Bapak Saiful ya untuk masalah lupusnya ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Indawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Maaf dok, saya mau tanya, kalau kanker payudara sudah dioperasi nih, terus minumnya aturannya berapa kali dalam sehari ya dok? Iya.
Nah, walaupun sudah dioperasi, tapi tetap harus kita jaga. Karena kan walau bagaimanapun sudah pernah terkena kanker payudara, masih memungkinkan untuk terkena kembali. Nah, jadi harus tetap di maintenance ya. Nah, ini untuk konsumsinya biasanya sih kalau seandainya sudah dioperasi dan sudah dinyatakan bersih ya, dengan catatan sudah dinyatakan bersih juga, itu bisa maintenance-nya konsumsinya itu mulai dari 10 gram setiap hari. Nanti boleh ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ataupun respon tubuhnya gitu. Oke, baik ya. Terima kasih Dokter Winda ya. Jadi memang bisa juga ya Dok ya untuk sebagai maintenance atau pencegahan lagi ya Dok ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Doni, selamat malam. Mau tanya Dok, anak saya usia 6 tahun setiap nonton atau lihat handphone agak lama, matanya bukan saja merah tapi muncul bintik merah yang agak besar di daerah mata. Padahal sudah konsumsi Flavanol itu hampir 50 gram. Apakah jenis efek yang timbul itu, dokter, dan apa efek radiasi itu pada anak? Baik, saya ulangi ya dok ya. Sorry, Diana, suaranya kayaknya agak ini ya. Oke, baik. Dari Bapak Doni ya, selamat malam. Mau tanya dok, anak saya 6 tahun setiap nonton atau lihat handphone agak lama. Dan matanya bukan saja bintik merah, tapi juga muncul bintik merah yang agak besar di daerah mata. Padahal sudah konsumsi Flavanol itu hampir 50 gram. Apakah efek yang timbul itu dokter, apa efek radiasi seperti itu pada anak? Bisa jadi. Nah, makanya memang sebenarnya kita juga sebagai orang tua harus mengkontrol juga ya untuk anak-anak gitu ya. Bagaimana mereka jangan terlalu lama untuk nonton atau lihat HP, apalagi kalau posisinya terlalu dekat. Ya itu memang pada tidak bagus untuk mata. Jangankan untuk anak-anak ya, kita orang dewasa aja sebaiknya tidak dianjurkan, apalagi untuk lihat HP, itu kan biasanya kita cenderung dekat-dekat seperti ini ya, dekat aja jaraknya pendek gini, karena kan gitu ya. Nah itu aja kita bahkan yang dewasanya tidak dianjurkan, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi memang harusnya di sini adalah harus merubah pola pola perilakunya gitu ya. Jangan dibiasakan lagi justru untuk menonton ataupun melihat HP agak lama apalagi dengan jarak yang dekat. Mau minum Flavanol sampai 50 gram pun kalau polanya tidak dirubah ya itu tetap akan sama aja gitu ya. Bukan berarti dengan mengkonsumsi Flavanol kita jadi bebas bisa suka hati mau ngapain aja. Nggak seperti itu ya. Kita konsumsi Flavanol itu untuk membantu kita supaya kita bisa menjalani pola hidup sehat yang lebih ringan, lebih mudah gitu ya, lebih menyenangkan, nggak berat-berat banget gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kita konsumsi Flavanol terus kita bisa bebas suka hati mau gimana aja ya. Jadi di sini tetap harus dilakukan perubahan dari pola cara menonton ataupun melihat HP. Pertama, jangan terlalu lama. Pada idealnya sebenarnya ini buat tips juga buat teman-teman yang lain ya. Kita kalau udah lama lihat HP, itu tuh biasanya setiap 15 menit kita lama, kita harus lihat jarak yang terjauh untuk kita supaya otot-otot mata kita ini lebih relaksasi. Kasih waktu setelah kita 15 sampai 30 menit nih lihat layar ya, layar TV, layar handphone, layar komputer, kita harus lihat titik yang jauh untuk relaksasi terlebih dahulu. Kita lihat aja di ruang kita, lihat ke jendela, lihat jalanan, lihat pohon kayak atau lihat apa gitu, pokoknya jauh untuk relaksasi terlebih dahulu. Istirahat dulu matanya, kasih istirahat waktu matanya sekitar 10 menit, habis itu baru boleh balik lagi. Kalau kita nggak melakukan itu, kita akan terus memaksa kontraksi mata kita itu secara terus-menerus, dan itulah bikin mata rusak gitu ya. Apalagi seperti ini sampai udah muncul bintik merah, ya gimana nggak muncul gitu ya, orang dipaksa kontraksi terus. Nah ya, jadi harus polanya diubah. Walaupun konsumsi Flavanol kalau tidak diubah polanya itu tetap akan berulang. Jadi justru mumpung nih, apalagi masih kecil ya, masih 6 tahun, jangan dibiasain. Nanti kalau udah dari kecil aja sudah kayak gitu, nanti lebih susah. Ya makin susah untuk dirubah polanya. Jadi mumpung masih kecil, sudah mulai dilatih polanya supaya jangan terlalu lama dalam menonton atau melihat HP, apalagi terlalu dekat ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nih, salah satu tips dari dokter juga ya. Jadi kalau misalnya kita habis lihat gadget harus ada yang dilihat ya dok ya. Tipsnya ya dok Ya, ya. yang jauh-jauh Yang gitu. jauh-jauh. Ya, mungkin ada cowok-cowok ganteng atau cewek cantik ya dok ya.
Oke, baik. Selanjutnya, Dok, ada yang bertanya, saya minum flavanol, kencingnya banyak. Oh iya, tentu. Karena kan flavanol dia memperlancar aliran darah di ginjal kita. Sehingga pengeluaran ginjal jadi lebih ringan, lebih gampang. Itu yang bikin kencing kita jadi lebih banyak. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Fatmawati ya, Dok ya. Selamat malam, Dok. Vertigo apa bisa hilang dengan konsumsi flavanol? Itu penyebabnya apa ya, Dok? Apa ada kaitannya dengan penyumbatan? Nah, kalau untuk vertigo sebenarnya belum jelas penyebabnya apa, tapi memang diduga itu bisa disebabkan karena adanya aliran darah yang tidak lancar di otak, atau bisa juga karena gangguan pada rumah siput di dalam telinga. Nah, itu memang biasanya antara kedua itu. Nah, kalau untuk ada masalah pada rumah siput, ya tentunya kan itu akan mengganggu keseimbangan sehingga bisa menyebabkan vertigo. Tapi itu biasanya perlu kita cek lebih lanjut ya ke dokter THT. Tapi kalau kira-kira penyebabnya karena masalah pada sirkulasi darah, itu bisa kita bantu dengan kokoflavanol ya. Karena memang kokoflavanol kan bisa membantu untuk memperlancar aliran darah, termasuk juga aliran darah di otak, supaya bisa membantu untuk meringankan vertigo, maupun migrain juga bisa. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, Dok ya, dari eh, Ibu Neti Yulianti ya. Dok mau tanya pengalaman saya minum flavanol ngantuk berat seharian. Oke. Kayak sama ya, Dok ya, Nah, seperti kita. iya. Iya, nah ini tadi kebalikan justru dari siapa tuh tadi istrinya Pak Kamarudin ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah ini justru pada Bu Neti kebalikannya, minum flavanol ngantuk berat nih, berarti saya sama nih kayak saya sama Diana nih ya. Justru malah ibaratnya kalau seperti ini diatur minumnya aja, minumnya berarti lebih bagus di malam hari supaya jadi tidurnya malah jadi lebih enak ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Namun, nggak masalah ya, Dok ya, walaupun ngantuk ya, Dok ya. Nggak masalah kok. Oke, baik. Karena memang fungsi coklat itu memberikan efek rasa rileks atau tenang ya, Ya. Dok ya. Selanjutnya dari Ibu Maria di Manokwari. Mau tanya bagaimana dengan luka memar akibat jatuh yang mengakibatkan lengannya bengkok dan nggak bisa lurus kembali seperti biasa. Dan sudah usianya lansia. Apakah bisa dengan minum flavanol bisa normal kembali? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Iya, nah ini sekarang pertanyaannya apakah hanya untuk luka memarnya saja atau dengan lengan bengkoknya? Nah, karena ini sebenarnya case-nya berbeda. Luka memar akibat jatuh itu biasa, memang ya, terbentur, jatuh, itu memar. Pasti memar. Kenapa? Karena memang terjadi perdarahan yang lokal di sana, ya, di mana itu timbul luka memar. Nah, itu bisa dengan kokoflavanol. Nah, kokoflavanol tadi kan dengan efek antiinflamasinya itu bisa mengurangi peradangannya sehingga bisa meminimalisir memar. Dan dengan karena dia ada efek pengencer darahnya, itu juga bisa membantu gumpalan-gumpalan darah pada luka memarnya tersebut itu bisa lebih encer dan bisa kembali mengalir di dalam darah sehingga memarnya bisa semakin berkurang. Namun untuk efek lengannya yang menjadi bengkok dan nggak bisa lurus kembali seperti biasa, ini biasanya memang akibat dari terapi pada saat terjadi jatuhnya. Nah, pada saat terapi jatuhnya itu, bagaimana terapinya? Dilakukan fiksasi nggak? Dilurusin nggak tangannya gitu? Atau malah dipijit-pijit kemana-mana gitu kan? Nah, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu nggak untuk menganalisa apakah lengannya ini terjadi fraktur kah atau dislokasi kah? Nah, kadang-kadang soalnya suka begini nih, nanti udah jatuh, ya, terus habis itu hanya dibawa ke tukang urut, contohnya, gitu kan, ke tukang pijat aja, ya, diurut, tanpa tahu apakah sebenarnya ini dia ada patah kah, ada dislokasi kah, gimana. Ini penanganan yang salah, ya akibatnya bisa seperti ini. Akibatnya akhirnya nanti lengannya tetap bengkok dan menetapnya bengkok seperti itu terus, nggak bisa lurus lagi. Kenapa? Karena patahannya itu setelah tumbuh kembali, menyatunya jadi nggak lurus. Nah, makanya kita nggak bisa sembarangan terhadap jatuh, ya. Kalau kondisi jatuh, sebaiknya teman-teman tetap harus di ronsen.
Kalau soal nanti untuk terapinya teman-teman mau tetap terapi di dokter kek, atau mau di dukun kek ya, dukun pijat, dukun tulang, terserah. Tapi setidaknya di ronsen dulu ya, di ronsen dulu untuk lihat nih, kan kita nggak bisa nerawang di dalam tulangnya seperti apa, ya kan? Kita ronsen dulu, kita lihat lurus nggak, ada yang patah nggak, ada nggak yang lari untuk tulangnya, gitu ya. Supaya apa? Seenggaknya, oke, kalau seandainya kalaupun nanti ke dukun, itu dibawa hasil ronsennya. Nih, hasilnya gini, biar tahu dukunnya harus diapain tulangnya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang di daerah, itu kan memang kan biasanya, ini juga pengalaman saya pribadi ya, dulu waktu PTT di daerah, itu banyak yang lebih suka ke dukun tulang dibandingkan ke rumah sakit. Lebih suka ke dukun patah dibandingkan ke rumah sakit. Karena takut nanti di rumah sakit disuruh operasi segala macam. Sebenarnya nggak seperti itu kok, gitu ya. Hanya yang penting ronsen dulu aja, nanti hasil ronsennya bawalah ke dukun patahnya pun nggak apa-apa. Ya, yang penting tahu harus diapain. Karena pada dasarnya sebenarnya treatmentnya sama kok, ya. Treatmentnya sama-sama aja sebenarnya. Itu cuma harus dilurusin. Yang penting udah tahu dulu, oh ini posisinya lari, harus dibenerin dulu pada posisinya. Nanti tubuhnya sendiri yang akan recovery sendiri. Recovery sendiri untuk menyambungkan si tulangnya ini akan nyambung kembali. Tapi nyambungnya bisa bagus kalau dilurusin, dipasang apa papannya ya, pasang papannya supaya tangan lengannya bisa lurus. Jadi nanti tubuhnya lagi, nyatunya lagi juga bisa lurus. Kalau nggak dipasangin papan, itu nanti malah bisa lari-lari dan akibatnya seperti ini, lengannya jadi bengkok dan nggak bisa lurus lagi seperti biasa. Apalagi usianya udah lansia lagi. Kalau kayak gini, minum flavana mau minum apapun itu nggak bisa ngelurusin lengannya. Satu-satunya untuk ngelurusin lengannya lagi harus dipatahin lagi. Harus dipatahin lagi, terus habis itu digips ya, supaya dia nggak belok-belok lagi. Nanti pas tumbuh lagi, baru dia bisa lurus. Nah, jadi ini buat pengalaman juga ya, buat teman-teman yang lain juga. Nanti lain kali kalau ada kejadian jatuh atau apapun, nggak apa-apa, foto ronsen dulu aja. Jangan takut ke rumah sakit hanya gara-gara takut disuruh operasi. Nggak, dokter nggak bakalan maksa kok operasi. Boleh-boleh aja nggak operasi, yang penting seenggaknya foto ronsen dulu. Ya, seenggaknya jadi teman-teman tahu apa yang terjadi sama tulangnya di dalam itu seperti apa. Supaya pengobatannya bisa lebih tepat dan efeknya nanti penyembuhannya bisa lebih baik, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Cukup tegang juga ya dok ya dengan ceritanya. Harus dipatahin lagi. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Semoga Ibu Maria ya atau rekannya bisa kembali sehat lagi ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Iwan. Sepertinya produknya bagus banget ya dok. Apa bisa ini diresepkan oleh dokter untuk pengobatan? Nah, mungkin kalau ini sih saya rasa sih tidak bisa diresepkan ya. Saya sebenarnya agak kurang paham untuk aturan dari perusahaan sendiri. Cuman sih yang saya tahu, karena ini pemasarannya melalui distributor, jadi memang tidak bisa diresepkan oleh dokter. Karena resep dokter itu hanya berlaku di apotik, ya kan? Mengeluarkan apotik. Sedangkan setahu saya sih, mungkin nanti manajemen boleh bantu ya menjawabnya. Sedangkan setahu saya sih ini tidak dipasarkan di apotik gitu ya, dipasarkan oleh distributor. Jadi memang nggak lazim sih untuk diresepkan oleh dokter, kecuali mungkin dokternya sendiri yang menyediakan ya. Di apotik dokternya sendiri mungkin dokternya punya apotik pribadi, nah itu boleh mungkin bisa diresepkan oleh dokter yang bersangkutan gitu. Correct me if I'm Oke. wrong. Oke, baik. Mungkin saya sedikit tambahkan ya dok ya. Untuk Pak Iwan mungkin nanti bisa bertanya ya dok ya kepada yang mengundang Bapak Iwan pada malam hari ini ya. Oke, selanjutnya Bapak Anjas ya dok ya. Malam dok, kalau sesak nafas dan batuk nggak apa-apa minum Flavanol ya? Boleh, karena justru Cocoa Flavana bisa membantu mengurangi inflamasi dari sesak nafasnya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi inflamasi pada saluran pernafasan sehingga sesak nafasnya bisa lebih berkurang. Gitu. Jadi boleh banget untuk konsumsi Cocoa Flavana pada saat lagi sesak napas ataupun lagi batuk. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Kesha ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda.
maaf, dari Ibu Jumraini ya. Mau tanya, penderita sinusitis, pilek, menahun dan mah apa bisa konsumsi DTM atau original? Terus dosisnya berapa, Dok? Terima kasih sebelumnya. Baik, Dokter Winda. Oke, mungkin ada kendala sedikit ya, Dok ya. Baik, saya akan. Ya, bisa psikofarmakol ya. Baik untuk yang untuk kasus ibu sinusitis terutama. Sebenarnya kan pilek menahun kan karena sinusitisnya ya. Nah, kebetulan ini ibu ada mah juga. Jadi kalau untuk kasus ibu sih saya lebih menganjurkan untuk konsumsi DTM. Karena DTM ini kan konsumsinya direct to mouth ya. Jadi diemut-emut aja di bawah lidah dan ini jadi tidak langsung diserapnya itu langsung ke aliran pembuluh darah di bawah lidah. Jadi nggak lewat saluran cerna. Jadi bisa lebih aman untuk mah ibu Jumraini gitu ya. Jadi lebih aman untuk mahnya dan efeknya nanti dengan adanya di efek antiinflamasinya dan antioksidannya itu bisa juga membantu untuk mengontrol juga hipersensitivitas. Antioksidannya itu bisa membantu hipersensitivitas ya dari sistem imun di area penciumannya, sinusitisnya, dan juga efek antiinflamasinya itu bisa membantu untuk mengurangi peradangan sinusitisnya. Jadi supaya nggak gampang pilek. Dan kalaupun pilek atau sinusitisnya lagi kumat, itu nggak parah dan bisa cepat sembuhnya. Gitu. Nanti sambil yang juga membantu juga mengkontrol nih respon di sel-sel sel-sel epitel pada lambungnya untuk supaya tidak juga terlalu mudah untuk atau tidak terlalu sensitif terhadap asam lambung sehingga mahnya juga tidak terlalu gampang kumat. Jadi boleh dikonsumsi. Nah, nanti boleh ibu konsumsinya untuk awal agak boosting dulu bisa ya. 2 minggu pertama ibu konsumsinya 2 saset per hari, lalu setelah itu maintenance 1 saset per hari gitu. Nanti boleh kalau kondisi-kondisi tertentu, contohnya sinusitisnya lagi kumat atau mahnya lagi kumat, nanti dosisnya ditambah dinaikin dulu nih konsumsi DTM ya dari 2 saset per hari. Nanti kalau sudah lebih mereda, udah membaik buat maintenance, balik lagi ke 1 saset gitu ya. Oke, Oke. baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, karena tadi terjadi kendala sinyal ya, Dok ya. Tiba-tiba saya keluar. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Dok ya, dari Bapak Gilang. Malam, Dok, ada tetangga saya yang lumpuh setelah vaksin Astra. Nah, apakah Flavanol bisa membantu kesembuhannya, Dok? Iya, nah ini sebaiknya sih sebenarnya lebih diperjelas dulu ya. Untuk kelumpuhannya ini, itu sebenarnya karena apanya lebih tepatnya? Apakah setelah vaksin Astra, terus apa yang terjadi? Maksud saya gitu. Apakah tiba-tiba jadi terjadi stroke kah? Atau bagaimana gitu ya? Dimana di sini kita harus lebih mencari tahu penyebab kelumpuhannya apa. Sehingga kita bisa lebih enak nih untuk melihat peran flavanol pada kasus tersebut. Nah, nanti di sini biasanya, tapi memang sih biasanya ya kelumpuhan itu seringnya akibat dari sirkulasi darah yang nggak lancar, di mana sirkulasi tersebut itu jadi mengakibatkan persyarafan itu mengalami kekurangan nutrisi gitu, tidak mendapat suplai nutrisi sehingga fungsinya terganggu dan itu bisa untuk kondisi tertentu bisa menyebabkan kelumpuhan di area-area yang terlibat. Nah, ini bisa dikonsumsi dengan flavanol, itu bisa membantu untuk memperlancar lagi aliran darahnya, untuk menutrisi si sel-sel tersebut, sel-sel sarafnya, agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi, untuk bisa kembali bekerja, sehingga bisa nanti kelumpuhannya makin lama bisa lebih membaik, gitu. Nanti untuk dosisnya bisa sebaiknya mulai dari 15 gram sehari ya, itu either 1 kali 15 gram atau 3 kali 5 gram boleh. Nanti boleh ditingkatkan dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga bisa segera membaik ya untuk rekannya Bapak Gilang ya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi. Oke, baik, Dokter. Karena pertanyaan dari chat sudah habis, mungkin saya akan membuka pertanyaan dengan menyalakan mikrofon ya, Dok ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya berikan 1 orang jika ada yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Bisa menyalakan mikrofonnya langsung dan bisa langsung bertanya bersama Dokter Windah. Halo, Halo, halo ya, selamat malam Bapak Haris.
Malam. Iya, silahkan Kalau Bapak. kalau ada penyakit jantung itu pasang ring, ring 1 itu bisa minum obat ini. Maksudnya Pak, minum obat gimana? Yang dokter sarankan ini. Oh, minum flavanol. Ya. Ya, ini bukan obat, Pak. Flavanol itu bukan obat, ya. Dia lebih ke suplemen pendamping pengobatan. Gitu ya. Jadi bukan obat. Nah, tapi boleh sekali untuk konsumsi. Karena kan biasanya kalau untuk yang sudah pasang ring, walaupun mungkin yang dipasang ringnya baru 1, tapi bukan berarti tidak ada plak-plak pada tempat lain. Pasti sudah ada plak juga sebenarnya pada lokasi-lokasi lain, cuman masih kecil mungkin ya, tapi kan yang kecil tersebut tetap harus dijaga. Jangan sampai nanti makin menebal lalu pasang ring lagi. Nah, jadi justru bagus sekali untuk yang memang sudah pasang ring gitu ya, untuk konsumsi flavanol. Nah, untuk dosisnya itu sih boleh konsumsinya yang DTM 2 saset per hari, atau yang original itu bisa konsumsi 15 gram sehari. 1 kali 15 gram atau 3 kali 5 gram. Boleh, nyamannya aja bagaimana. Nanti boleh konsumsi bersamaan dengan, boleh tetap mengkonsumsi obat dokter, tetap ya, obat dokternya tetap dikonsumsi, nanti didampingi dengan flavanol, paling diberi jarak waktu aja sekitar 1 jam sampai 2 jam sebelum minum obat dokter. Ya? Ya. Oke, thank you. Oke, Thank you, Pak. baik. Terima kasih, Pak Haris. Semoga cukup Ya, jelas ya, Pak, untuk jawabannya. Baik, Dokter Winda, karena jamnya juga sudah jam 9:07 malam, pertanyaannya juga sudah habis. Bagaimana kalau kita akhiri saja, Dok, untuk seminar hari ini? Oke. Oke, baik, kita akan bertemu lagi ya dok ya di minggu depan di tema yang berbeda dengan topik yang menarik. Di hari Selasa jika Bapak Ibu ada waktu bisa langsung datang ke Gedung Kosta Toma, ke kantor kami untuk langsung bertemu bersama Dokter Winda. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di hari Kamis melalui Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Baik, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Koko Flavanol. Saya Diana undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Selamat Diana, Dokter malam, Winda. dokter. Diana, Dokter Winda. Thank you. Terima kasih, Bu Dea. Malam, Diana. Terima kasih, Pak Ah, Ote. Terima kasih, dokter. Mbak Diana. Terima kasih Dokter salam Winda. kenal Pak Kanisius. Selamat, Dok. Ya. Jadi acara. Ditunggu di Kalimantan ya, Dok. Siap, Pak. Ditunggu di Sumatera Barat ya. Bubar ya. Siap. Bubar belum ada nih. Jauh-jauh.